Doa penolak gangguan setan. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Min syarri ma khalaqa wa bara'a wa dara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tarikin illa tarikan yatruku bi khairin ya Rahman. Ini yang dibaca Nabi ketika dikejar oleh jin ibrit ketika Isra. Nah, kalau Jibril malah jadi bacaan ini, impian dibaca langsung jin ibritnya tajur rungkup. Anak menyelukut Nabi kan membawa apa? Membawa obor. Kemudian aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak bisa melampauinya, baik orang apakah orang baik atau orang jelek, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah Ta'ala hadirkan, munculkan, dan apa yang Allah Ta'ala tebarkan, dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari apa yang naik padanya dan apa yang bertebaran di muka bumi, dan kejahatan yang keluar daripada bumi, dan kejahatan malam dan siang, dan dari kejahatan setiap satu yang mendatang kecuali mendatang membawakan kebaikan. Ya, kurang lebih demikian maknanya. Ya Allah, wahai yang maha pengasih. Keutamaan salawat. Jadi kita tuh bila maulah padilat lawannya jangan lupa padilat salawat. Macam-macam padilat ini, padilat itu, bagus ini, bagus itu, doa ini. Salawat ditinggal. Pintar bener, utuh ini lah. Nah, mengarang buku, padilat amal macam-macam. Padilat salawat ditinggalnya. Nah, padahal padilat amal itu kan mungkin ada Nabi malah jadi udah tahu. Ada kitab padilat amal. Padilat salawat tidak dibuat. Aneh loh nih. Nah, malah madahkan amalan itu baik siapa? Rasulullah loh nih. Misalkannya padilat salawat ditinggalnya. Pintar bener loh nih. Kalau lawan pintar. Orang aturannya bila padilat amal itu padilat salawat nang jangan tertinggal. Nah, kitab Duratun Nasihin. Waalaikum lah. Kenapa jadi payu? Di antaranya setiap ada bab pasti salawat. Imbah Quran, salawat kah? Nah, sekalinya setelah diteliti kan kitab itu banyak hadis maudhu. Ada pun banyak benar, artinya persentasinya itu lumayan, berapa persen tak? Nah, belasan persen hadis maudhu. Salawatnya pun tak ada nang maudhu hadisnya. Tapi karena mungkin berkat sidin itu kan mengagungkan salawat, payu kitabnya. Ikam kita dulu nasihin tuh beberapa eksemplar deh, bestseller kan. Orang cetak sabarian, orang di Turki rasanya mencetak atau dan mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ya. Kan aturannya kan kita ini Syafi'i, jangan dipakai. Mazhab Hanafi aja bila mau pembahasan kita dulu nasihin tuh sering menghadirkan pembahasan mazhab Imam Hanafi fikihnya tak. Nah, jadi jika tiap kali di bab itu ada tuh salawat. Barang siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah SAW sekali, Allah SWT akan memberikan balasan salawat kepadanya 10 kali. Nah, salawat Allah itu kan Allah Ta'ala menginginkan rahmat kepada kasih sayang kepada itu hamba. Salawat kepada Rasulullah SAW, sungguhnya bacaan salawat itu akan sampai kepada beliau di mana saja yang bersalawat berada. Nah, itu hadis biasanya lah. Orang yang bakhil adalah orang yang apabila Rasulullah SAW disebut, dia tidak membaca salawat kepada beliau. Nah, kita lihat cak ada hihiran kalau orang nak belajar hadis bila qala Rasulullah kepadanya baca salawat. Itu aturannya. Kita belajar misalkan belajar hadis Ibnu Abi Jamrah, baca hadis Riyadhus Shalihin bila jadi guru, jadi alim. Qala Rasulullah salawat beratan itu pak aturannya. Kita Bulughul Maram digatonya lah. Bila qala Rasulullah nyahot beratan sallallahu alaihi wasallam. Itu aturannya. Bila kadaka itu pamalar berarti. Nah, pamalarnya orang nambiri rahmat 10 ada hakun.
lawan diri sendiri, cuma malah bila orang lain. Nah, itu. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai para malaikat yang senantiasa berkeliling di bumi yang akan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dari umat beliau. Bila ada nama salam, padahalkannya oleh malaikat itu. Nah, sehingga orang ahli salawat adalah orang yang bakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ketika malaikat menyetor namanya, pasti pakai bin. Nah, si Anu bin si Anu. Nah, buat kan abah kita disambut malaikat di hadapan Rasulullah. Jadi orang ahli salawat adalah orang yang mengharumkan nama orang tuanya. Berarti dia adalah anak yang berbakti. Kemudian menyampaikan salam kepada Rasulullah. Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW kecuali Allah SWT mengembalikan roh. Maksud roh ini adalah tuturan Rasulullah SAW. Kalau roh Nabi itu sudah ada, roh Nabi itu hidup di kubur. Nah, cuma pulang ketika Allah mengembalikan roh, maksudnya kawa Nabi menyahuti. Itu bila ada orang bersalam, kawa Nabi menyahuti, dikawakan Tuhan menyahuti. Itu maksudnya dikembalikan roh. Karena Nabi sudah hidup. Nabi itu dalam barzah hidup. Ujar guru sokumpol, Rasulullah itu hanyalah bersembunyi. Nah, bahasa guru sokumpol itu bukan mati, tapi bersembunyi. Artinya bukan mati seperti kita. Memang Quran itu kan mengatakan mati, tapi bukan mati seperti kita. Lalu bahasa lainnya adalah bersembunyi. Ada orang kau melihat, kan bersembunyi itu. Ada kau melihat. Nah, sidin bungkai. Tapi kan ada sebarang orang pak kau melihat. Nah, itu. Karena mampu kita ini melihat. Nabi itu kalau di alam barzah itu kan lain dalam dunia. Kalau dalam dunia ini kan masih alam kasar. Jadi para sahabat tuh kau melihat Nabi, kau berjumpa Nabi. Nang taburong nang rezekinya zaman Nabi nah. Nah, ada kita kan ada zaman Nabi, rezeki kita ada dapat. Nah, lalu Nabi sudah dalam arwah. Mungkin kita kau melihat Nabi, pasti kita dikuatkan dulu. Mungkin kita kada kuat, ada tahan. Karena roh itu punya kekuatan di atas jasad. Kalau sudah tak alam barzah, itu bukan lagi jasad yang main, tapi roh. Namun kita masih berjasad kayak ini melihat roh, ada tahan kita. Nah, kan ada hadis Nabi, roh baku ciak aja Nabi. Amun manusia menangar aja Nabi, tarima tuh pang, amun kada mati atau pingsan. Nah, berarti kan genes kalau roh tak kekuatannya atau di atas dari kekuatan jasad. Nah, sehingga beliau membalas salamnya. Salawat taziyah. Nah, jadi bila orang juga saat salawat nariyah ada salah banglah. Cuma dulu pernah sama Tuan Guru Haji Ahmad Fahmi Zamzam datang ke pesantren Raudhah ini. Mengijazahkan salawat taziyah nah. Nah, dia sanatnya dulu tuh debat. Mana kamu andak lah, ada sanat. Jadi nang mangarang tuh adalah ulama At-Tazi. Ini kada disebutkan sinilah. Nama sidin tuh diingat tangan sidin punya anunya tuh nasibahnya At-Tazi. Nah, sehingga kalau At-Tazi berarti salawat taziyah. Jadi yang aneh malah baca Pak salawat taziyah atau kamilah. Ada juga artikan salawat nariyah. Nariyah. Salawat api. Apa aja salawat api? Salawat neraka kan ya. Di hulutnya orang ada 7 salawat. Maha hantalan salawat nariyah. Artinya ikut api aja. Nah, kadang arti maksudnya salawat itu bila dibaca cepat kabul hajat. Secepat api membakar karatas. Lalu salawat nariyah. Rancak orang mujarab bila baca salawat nariyah ini kabul hajat orang. Nah, kayak api membakar karatas lalu dengarani salawat nariyah. Ada salahnya juga. Kalau salawat taziyah itu kan hurufnya huruf titiknya dua. Nah, taziyah. Kalau nariyah itu kan tak hilang titiknya sabuting. Saya pindah ke huruf ra. Huruf ra hilang, Z hilang titiknya kan. Nah, itu. Jadi huruf ta hilang 1 titik, huruf Z hilang 1 titik, pas jadi nariyah. Nah, itu tuh. Ujar nama ngarasi kan salat taziyah aja, bukan nariyah aja. Karena dia perlu anunya kronologinya titiknya hilang. Pas saya jadi nariyah. Nah, tapi ketika diartiakan cocok aja. Jadi kita mahir nyebut salawat kamilah. Kita di kampung kita nih salawat nariyah. Kamilah. Kalau di buku-buku nang biasa salawat nariyah. Kalau salawat taziyah nih kada populer. Padahal ini nang sabujurannya sesuai dengan nama
pengarang. Dengan Rasulullah punya At-Tazi cerita. Ya, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa iju wa tunalu bihir raga ibu wa husnul khawa timi wa yustasqal ghama mubi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ini mau diartikan kan luar biasa nilainya salawat ini. Ya Allah, bersalawatlah engkau sebagai salawat yang sempurna dan bersalamlah engkau sebagai salam yang komplit atas penghulu kami Nabi besar Muhammad yang mana berkat beliau sesuatu yang terikat itu akan terhurai, nang kusut-kusut, nang camuh-camuh jadi runyoh, jadi tahurai berkat Rasulullah. Nang watan fariju bil kurab, napa-napa nang stres orang atau jadi problem-problem berkat Rasulullah beres. Waktu qudha bil hawaij, macam-macam kehendak ini itu ada hajat ini itu berkat Rasulullah kabul. Nah, waktu nalubir ragaib, napa-napa nanti katujui berkat Rasulullah dapat. Wahusnul khawatim, ada orang baca wahusnal khawatim. Nah, amahiran deh wahusnal khawatim juga ada wahusnul khawatim. Dan apa aja yang digawi puting-putingnya baik terus hidup di dunia, puting-putingnya husnul khatimah mati beriman berkat Rasulullah. Wa yustasqal ghamam, lawas kada hujan hari kemarau panjang berkat Rasulullah turun hujan. Ini kejadiannya bahari ketika apa ada Abu Talib itulah Nabi masih anak, lawas kada hujan. Lalu Nabi itu dibawa ke Ka'bah, Nabi masih anak, ditatingkan muhasirin ke langit. Lalu ya Allah, ini berkah karak ini nah, turunkan hujan hari langsung. Jadi tanya atau maka ada Abu Talib tak melakukan itu. Lalu jadi tawassul wa yustasqal gamamu biwajhil karim. Berkat wajah Nabi ditengadahkan ke langit hujan hari. Dulu ada di Amuntai nih anti salawat kamilah. Ibah mengaji kalau negeri, bulik ke Amuntai nih mantap salawat kamilah. Madakan syirik. Apa di luar negeri itu mengaji keren, ilmunya tren. Nah, tren ilmunya tuh ilmu masalah kayak itu kan. Penting-pentingnya bulik ke kampung. Salawat nadiah dihantop. Pintar bener loh nih. Kuitan nandu mongkosi loh nih. Bulik ke kampung menyalahkan gawin orang kampung menjadi salawat kamilah. Tuan guru banyak dia muntah ini kan lawan orang kalah. Nah, kiok lah akhirnya kan. Nah, tuh tak salah ngaji. Nah, cak beri dia muntah ini gigir, mantap ampun gitu kan Tuhan. Nah, beri itu. Cuman aku atau di santri di sini. Yang habar jaka Jawa ini bamisos kan begini himpuh lagi lah. Beri itu. Salah ngaji, menuntut ilmu kalau udah gini tapi salah guru. Guru ke sini mantap gitu orang Tuhan. Nah, kitabnya ada juga napi nang camu-camu tuh. Ambilin ilmu kita nih. Orang dikaji di sana. Ilmu dasar kada pasti kuat. Baca kitab tahan tak bujur masih. Baca kitab masih pilih-piliputan. Waninya lah kan amal-amal orang tua. Nah, ngaji. Wah ini alhamdulillah lagi Bang. Kabarnya. Ya, Pak. Waninya lah kan orang tua. Jadi bila ada tamatan Darussalam, tamatan pamangkih kuat anunya kan, ang aswajanya nih. Nah, jadi begini Pak mempertahankan muntai ini kan, mempertahankan gawin-gawin kaum Tuhan. Wa ala alihi dan keluarganya dan wasabil sahabatnya fi kulli lamhatin ya Allah. Nah, salawat itu ya Allah
engkau kenakan kepada Rasulullah salat dan salam itu kepada Rasulullah dan disebutkan di atas tadi pada setiap kedipan mata. Nah, ya Pak, ada hitungannya kita. Setiap kedipan mata kan jadi salawat, ada hitungan lagi. Wa nafasin dan setiap tarikan nafas berhinak atau keluar ada hitungan lagi kita. Maka nafas seluruh makhluk. Kan, ada benar-benar salawatnya. Ibunya pulang dikaliakan pulang ada di kulli maklumin lak dengan sebilangan apa saja yang kau ketahui. Tahulah jumlah jumlah yang Allah ketahui, tahulah kita. Ada tahu jumlahnya. Ada usaha kita nang itu. Kita jumlah santir raudhah kan apa-apalah. Ya benar kan jumlah samut misalkan kurunyukan samut kami hitunglah. Nah Allah ketahui itu banyak benar. Ada kehitungan, kayak itu salawatnya. Maulah ada kokoderau miliaran salawat ini nih. Jadi kita bersalawat tuh lupa kali dikali-kali akan Tuhan salawatnya. Kayak itu. Jangan usah kami sekali gini sehari jangan yang nih aja. Nah, si makal juga biar tuh nih. Orang supaya pahalanya banyak lalu dikali-kali akan orang. Jadi ada nama amalakan surat kamilah nang 4.000 4.000 4.000 kali itu kan. Nah, itu harus diamalkan bakar rahmat hidup. Ada beri kisahnya kan orang di daerah kita di Kalimantan ini kan. Mama kan surat kamilah nih di bakar rahmat kisahnya tuh. Nah, tapi aku udah mengisahkan lah kalau kau tak salah-salah. Cuma bakar mati hidup lah. Bakar mati hidup orang itu. Yo bang dipasang. Ambil diri nah. Ya, kemudian bulughul maram pulang. Wa bi sanadil mutasil ilal Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu nabi wa bi jami' ulama fid ini amin. Baca anulah salawat lah. Bila qala Rasulullah baca salawat beritaan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, bila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bendera lah. Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'a. Rawahu Muslim Zadal Hakim fa inu ansyatu lil audi. Maulah. Ada baju kan nyaring baju. Nyana ianya nang di itu tuh. Masuk di rekaman. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau diartikan ini kisah orang sudah bebinian lah. Ya apa nih? Ditampung aja ilmunya lo. Jangan berbeda sama malakan karena pulik. Nih liburan nih pulik karena bawa amok amalakan ilmu aja. Mau kayak kitabnya nah jadi aja. Oleh-oleh dari mana? Jangan lah ditampung aja. Nah. Ujar Nabi, apabila ikam selesai memberi nafkah batin kepada istrimu, salah seorang kalian itu selesai memberi nafkah batin kepada istrinya. Lalu dia mau melakukan ronda yang kedua. Maka berwudulah. Nah, berwudu di antara ronda pertama dan ronda kedua itu maja maka junub. Boleh wudu, boleh hai. Orang junub wudu ada apa? Jadi hadis besar masih ada, hadis kecil barang hilang. Basuh lah, dibasuh dulu hanya berwudu. Itu anjuran Nabi. Nah, dalam riwayat yang lain selain Muslim, maka itu cara akan memberikan energi kembali. Nah, akan mengisi energi untuk kembali kepada ronda berikutnya. Nah, Nabi itu sidin kada malah jadi itu kan masalah-masalah naka itu jangan dilajarkan kada lajarkan sidin juga. Nah, supaya umat itu kan lengkap ilmu loh kan. Nah, lajari Nabi ya juga kan. Cuma naka ikam nih harus rumah malakan lo. Kita harus hijau ilmunya lo. Jangan nama malakan belum malakan ini rugi ikam mana pas untuk ilmu tak ampih untuk ilmu jadinya lah nama malakan ini.
Nah, begitulah Rasulullah SAW sidin. Kenapa? Karena orang yang sedang junub itu menjadi sasaran bagi syaitan. Malaikat berjauhannya. Lalu Nabi menyuruh berwudu, itu adalah suatu hal hikmah yang ajaib. Nah, agar orang itu selalu kuat, selalu fit keadaannya. Dan wudhu itu kan menjadi kesucian yang kecil, hingga itu menjadi bentengnya pulang daripada kejahatan syaitan. Nah, ketiga, bila orang wudhu itu terkadang kan, lalu kadang lagi ngasa asa ngantuk atau asa layu awak lo nah. Nah, lalu bisa mandi itu lawak jangan sajun mandi, mau kan jadinya. Karena sudah basah ada awaknya sebagian. Alang-alang aja aku aja kada mandi, tapi mandi hasalan. Pas aja kepala aku gundul aja. Nah, kan kepala gundul nyaman kok. Nyaman kok mandi kepala gundul. Amun kepala nang rambut gondrong kan biasa pulang. Karena ada nyaman pintu ha, rambut gondrong lo neh. Atau pintu ha, malam lampu 10 biasa rambut. Umai aja pintu ha, gagah pada aku kau toh neh. Nah, ronde pertama deh bahaya. Amun gundul kepala lo neh, ditahu orang. Nah, masuk kawisi. Tumpah kepala lo neh. Ah, beda. Mandi deh nya. Nah, gak ada apa kepala gundul. Tahu orang pada mandi wajib. Iya kan bahari itulah orang Supana bin Tuha. Nah, kisah orang Supana bin Tuha. Jadi apa mun hari-hari lo kan nafkah batin terus. Wah, hari-hari nafkah batin terus. Supan jula bin Tuha lo kan pasa mandi bakar didit. Atau mandi bakar didit lah. Nah, jadi jika misalkan anak guring inilah anak guring tumpah anak kepala lo mandinya saja ke wajib orang taala. Nah, biasa kepala. Biasa kepala dianduknya ini diandukinya ini diandukinya kan. Nah, guring karena subuh bangun kepala lagi dibasahinya. Apa niatnya? Nyambung mandi wajib gitu. Jadi kan kepala kada basah, lalu bintuha kada tahu. Oh, mah aja bintuha tahannya anakku kada diberinya kah? Berarti tiap malam disetor terus kan. Nah, tiap malam menyetor kan. Apa aja bintu itu mah itihi kada tahan mandi wajib nah binentu nih. Padahal tiap malam setor kan. Apanya mandi mandi pakai didit. Nah, orang berilmu tahu itu caranya. Bolehlah. Boleh ya. Karena mandi wajib itu kada disyaratkan mualat. Asalkan jangan lagi ronda kedua. Ya lah, paham lah. Menurut ronda kedua bisa pulang, bisa seikungan. Nah, jadi ini waktu nak guring tadi kan besuhnya kepala kan niat saya cuma wajib penuh apa kepala aja di besuhnya. Sebenarnya di ininya pakai apa? Pakai handuk punya kan. Nah, lalu guring. Nah, karena subuh mandi, nah mana sisanya berbasah gitu ada lagi. Paham lah? Paham lah? Nah, jadi kan liginya berhubungan setelah itu. Setelahnya mandi, manum besok kepala tadi. Nah, itu beri kisahnya orang supanan bintuha lalu mandi bakar idit tadi. Nah, berarti Nabi ini memberikan informasi lawan para umat sidin bila umat itu manggawi sesuatu nang maulah jadi berenergi kan. Nah, selama tidak membahayakan itu boleh-boleh saja. Kan macam-macam ilmu pengobatan tuh lah. Siapa makan gini aja, tahan 2 ronda. Nah, tahan 10 ronda. Macam-macam tapi hati-hati bang lah. Nah, obat nak itu. Kalau apa jar benang maracik ini kan pulas dibuatnya obat yang berbahaya. Jadi ujar buat dokter, nah bagusnya itu harus resep dokter atau jangan jangan terlalu apa sering. Nah itu berbahanu aja. Itu artinya ada dikisahkan panggilnya. Cuma kan hadis Nabi artinya kan, nah boleh aja nak itu. Tapi kan betul hal tahu yang ikam leh harus dikisahkan gimana ini. Artinya makanan nama ulah apa jar meningkatkan libido. Nah itu. Apalagi kita macam-macam yang katanya hormon ya apakah bahasa dokter telah. Nah, jadi kan ada ada juga kisah orang apa orang nak ada mengerti leh orang kada mengerti asalnya lo kok pilih sekali nafkah batin sekali mandi ada juga orang kadang ngerti kan kada soal pesantren pak kan orang imbah kawin kan ramiannya kan anak 3 ronda ke semalaman tahan aja lo kan ngaran orang nang hanyar beterai hanyar gimana lo kok beterai hanyar awal lo kok beterai hanyar awal lo kan main terus beterai hanyar mikrofon nih beterai hanyar nih mana kok anu berapa kali kok menyair lo kan
Beteri suak lo nih, ada apa ganti terus. Nah, jadi kayak apa kisahnya? Pukul 8 ronde pertama. Ronde pertama, baru kibini kepaduan, mandian kalau mandi lo nih. Nah, ke kamar pulang, pukul 9 ronde kedua. Ibarat mau ronde kedua, ke kepaduan pulang, mandian pulang. Or inya ha kunyuk-kunyuk lo nih. Mu ya abin tuh lo jijip lantai. Kadang ngerti, kadang ngerti. Padahal 10 ronde kalau kan karena ronde terakhir hanya mandi wajib. Udah kayak itu. Nah, iya kadang ngerti hukum. Asal bila sekali mandi, sekali ronde, sekali mandi kan itu kada kan. Nah, cuma bagusnya apa tadi ada wudhu di antara itu. Nah, itu supaya kada makruh lah, kada makruh. Ini kan ada kan orang junub itu jar lah. Orang junub itu jangan makan yang minum kecuali setelah basuh kemaluan atau setelah dia berwudhu. Atau keduanya lah, digawi basuh kemaluan, berwudhu, hanyar makan atau minum dan guring. Kenapa? Karena jar ada anunya apa jar atau apa bahayanya adalah bila orang anu jar orang nang junub itu adalah imbah nang anu kan memberi takwa batin nih. Lalu misalkan inya tuh baunya makan, itu bisa jadi penyakit. Kada ada berwudu, kada ada basuh kemaluan, langsung makan jadi penyakit. Penyakitnya apa? Penyakit calak. Tahu calak? Belang. Awakna betua-tua tah. Nah, betua-tua. Putih betua-tua tah. Ada di kitab tuh pernah aku tetamu. Bahayanya kalau orang melanggar sunnah Nabi ini. Jadi malah malarannya malaikat kan kada dapat jauh loh kan. Nah, ada 3 kelompok manusia yang dijauhi malaikat. Pertama orang junub, nang kedua orang mabuk, nang ketiga orang nang awaknya bakuang bau. Bau itu ada nyaman apakah? Walau alam lah, nang kayak misalkan orang bakuang minyak kayu putih itu nah, kan di mana kok baunya dengar benar lah. Walau alam tak apa kata masuk itulah. Punya awak ini bakuang bau, nah kada nyaman dicium. Nah, ya misalnya bakuang uli misalnya, nah, awak hibak lah uli lo kan lalu ibu bau uli. Nah, minta itu malaikat berjauhnya. Yang ada 7 malaikat tuh bau-bau yang ada bagus tuh di tujuhnya. Bila awak kita tuh penuh dengan itu. Kemudian walil arbaati an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamassama'an wa ma'lul. Ada riwayat dari 4 ulama hadis, mungkin selain Bukhari Muslim lah, radhiyallahu daripada Siti Aisyah. Kan Siti Aisyah ini saksi sejarah. Sidin melihat langsung di Nabi. Imbah diberi nafkah batin oleh Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah kata Aisyah, ya namu sidin guring padahal sedang junub imbah memberi nafkahlan bini lalu sidin guring tanpa sidin kapan dulu lo katanya kata membasuh nih membasuh kada sidin apa nih wudu kada sidin nah tanpa menyentuh air. Nah ini nih jadi ya ulama amun bebahanu araha taburung awak lepah bener sedangkan kadegi wudu kadegi basuh. Nah, araha membebahenu amun garanca jangan di ulama. Nah, itu. Cuma hadis ini maklol aja lah. Nah, bila maklol berarti hadis ini tidak sah, tidak sahih. Ya maklol itu kan apa? Ada suatu cacat hadis inilah. Nah, ada cacat berarti. Ya kan? Wahwa matasal isnaduhu walam yusyadza au yu'al. Nah, bila yu'al hadis itu kada sahih. Maklol. Ada tuh di mana cacatnya? Jadi Nabi itu memberikan contoh supaya mengerti artinya wudhu itu kada wajib, sunat saja berarti. Karena sekali-kali Nabi bisa melanggarnya. Jadi bila maklul itu ada sahih adalah ada tuh di mana cacatnya lah ini kada dibahas bang. Nah, kalau di anu mungkin ada di kitab yang lain lah. Nah, kayak kitab Subur Salam tuh bisa ada pembahasannya kenapa jadi maklul. Data. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Idza tasala min janabati yabda'u bi ghus fayaghsilu yadayhi. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW itu bila mandi wajib, Sidin memulai fayaghsilu yadayhi, maka beliau membasuh dua tangannya dulu. Nah, jadi kayak wudu lah, basuh dua tangan. Tsumma yufrigu bi yaminihi ala shimali. Kemudian beliau menumpahkan, nah, ada kan yang kurang nih. Apa tadi? Yabda'u, apa yang yabda'u pas salah, fayaghsilu lah. Yabda'u itu ada kan yang kurang. Pas saja. Adalah yabda'u fayaghsilu yadayhi lah. Lalu beliau membasuh dua tangannya. Tsumma yufrigu bi yaminihi. Kemudian beliau menumpahkan dengan kanannya ala shimal atas kirinya. Fayaghsilu farjahu. Lalu Nabi membasuh kemaluannya. Ini belum berniat lah. Jadi artinya pembersihan dulu sih, bersih tangan, bersih kemaluan dulu. Nah, ini dalam kitab Kasyifatus Saja, enggak ada salah lah. Dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nabantan mensyarahkan daripada apa ngarannya sama Sabiran aja nih. Jadi dia Syekh Nabantan mas'alatu daqiqatid daqiqah. Masalah yang halus dari yang halus lagi. Yaitu apa? Bila hendak mandi wajib, sidin basuh kemaluan dulu, muka belakang. Nah, ketika membasuh kemaluan muka belakang, bersabun kalau lah, jangan supaya bersih. Nah, itu lawas menyabuni, tomatnya kan. Karena membersihi aja, Pak. Ini kan menyabuni bilang 5 menit pulang, ada lah, tomat aja. Nah, jadi supaya bersih kan, karena cemar nih. Ada kotor-kotor kan, nah, jadi ketika membasuh itu berniat sahajaku mengangkatkan hadas besar dari tempat istinjaku karena Allah Ta'ala. Itu ini sahajaku mengangkatkan hadas besar daripada tempat istinjaku fardu karena Ta'ala. Sudah kalau dah kita kan, nah kayak kamu membasuh bihira tuh nah, sekadarnya lah, yang dia terlalu behemat benar, muka belakang tuh nah, sudah hanya berwudu. Bisa juga wudu itu terakhir bisa juga. Yang bagusnya wudu. Nah, wudu sempurna wudu hanya mandi wajib. Nah, biasanya kepala 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Sabun. Jangan berdulu bersampo lah. Jadi sampo tuh terakhir aja. Sudah biasa seikuan jadi sampo. Dikhawatirkan kan kalau sampo berdulu karena lalu sampo itu merubah banyu. Lalu airnya mutagayir. Air mutagayir kada saharona. Nah, jadi kan usahakan saya awak dulu, hanya bersampo, bersabun. Nah, usahakan kepala 3 kali, kanan tuh 3 kali bisa, kanan muka 3 kali, kanan kiri 3 kali, kanan kiri 3 kali, kanan belakang 3 kali, kanan muka 3 kali, kiri muka 3 kali, belakang kiri 3 kali. Ada juga itu caranya kan. Nah, kalau kita pakai cibok lah atau pakai selang. Nah, lalu apa tadi? Jadi kan waktu kita sudah karena kemaluan sudah kita basuh, waktu kita mandi wajib itu kan ada gila mana kita mencapai kemaluan. Nah, berarti kan habis kita anggap sudah penuh, sudah liput deh banyu, tinggal kita bamin ini kan. Jadi mbah wudu sunat bamin nah kayak mbah mandi wajib itu sunat bamin nah kayak wudu itu juga. Nah, kayak itu. Nah, itu perhatikan Nabi. Soma ya tawadhu, kemudian Nabi berwudu. Soma ya khudul ma'a, kemudian Nabi mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Lalu beliau masukkan jari-jarinya pada akar-akar rambut. Nah, ini kan Nabi itu bunyi sekitannya apalah. Jadi banyu itu bilang dipalakan tuh, Bang. Nah, dianukan digusuk ke kepala. Suma hafana ala rafsi salah sahafanat. Kemudian Nabi meraup atas kepalanya 3 raupan air. Nah, kayak palih. Nah, banyu itu siapa Nabi itu mayu. Nabi itu 4 liternya, kurang berapa liter dah? Kurang pada 4 liter, mayu sini mandi wajib. Ya kan cerita mesti kita kan ada kok nang banyu nang air mineral atau nang salitar lah. Ada kok air mineral salitar banyaknya itu. Nah, berarti 4 kali itu tak 4 butul gitu. Tumpahakan ya apalah saya kon awak mayu ae Nabi. Kita kan juga bisa mayu ae. 4 butul nang air di salitar dah. Kalau air mineral.
nang salitar tuh. Nah, Nabi itu kayak itu tak. Empat butuh itu mayu sih mandi wajib. Kurang banding itu lah, kurang bang karena maksudnya kan tiga empat mod. Empat mod itu kan segendang fitrah. Yang salitar itu lebihanan pas sudah. Kemudian soma hafana, nah, soma afaldu ala sairi jasadih. Nah, jadi belah kepala itu sudah beres, kemudian beliau menumpahkan atas seluruh badannya. Suma gasal rijlah, kemudian beliau membasuh dua kakinya. Karena kan banyu itu kada kawanang liput bener bang. Kita kan sau. Gimana itu kan nah, saat dinumpah aja nah. Berapa nang isi bawa nang guna atau kan sau langsung. Nah, beres bener kan. Karena pulang nang kerannya pulang nang beres beneran. Nyamannya kita lumrah banyu kan. Banyu kita nyaman bener. Nah, itu. Ada nabi kayak itu sih Din. Banyu tuh dipepalakan. Walahuma min hadis Imam Umar radhiyallahu anha. Ada pun riwayat Imam Bukhari Muslim kah lahumanilah. Riwayat daripada istri Nabi juga yaitu Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Tsumma afraga ala farjihi wa ghasalahu bishimalih. Tsumma daraba bil arda. Kemudian beliau menumpahkan atas kemaluannya banyu nih. Kemudian beliau membasuhnya dengan tangan kiri. Jadi kemaluan itu dijapai pakai tangan kiri. Nah, lalu tsumma daraba bil ard. Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Nah, jadi kan kada ada sabun ke lantai ya, digosokkan supaya hilang bau. Kalau ada bau misalkan, tapi kan Nabi itu ada bau bang, supaya umatnya tahu caranya kayak itu. Tapi riwayatin pada itu riwayat pamasaha biturab lalu beliau menyapukannya dengan tanah. Tapi ukhra summa ataituhu bil mindil. Nah, lalu aku melihat Nabi mandi, lalu Nabi ini membantu. Kemudian aku bawakan Nabi mindil. Ya kita tuh kain handuk leh. Nah, handuk kayak ini kan. Faradahu lalu Nabi menolaknya. Nah, Nabi memang diwajib ada hukum behanduk sih Din. Kenapa bilanya behanduk itu lalu apa banyu bakas mandi wajib tadi tasapu. Nah, seolahnya kita itu hendak berlepas diri daripada air yang telah kita gunakan untuk bersuci. Lalu dianggap ulama fikih makruh loh nih. Imam mandi wajib itu makruh jadi kalau dilap itu makruh. Karena dia seolahnya kita tak berlepas diri daripada air yang sudah kita pakai untuk melakukan kewajiban tadi. Nabi menolaknya. Wafi pada hadis itu waja'ala yang futul ma'a biadih. Jadi Nabi itu mengepek-ngepekkan air dengan tangannya saja. Dia ada pakai handuk, ada pakai lap, pakai tangan aja kan. Nama apa? Nama ngaringi tadi. Menggusok Nabi pakai tangan dia, gusok sidian kan di awak tadi. Lalu digugurakan banyu tadi, banyu nang tersisa di awak tadi. Ada nang pakai handuk, ada pakai nang kain. Nah, maka hadis ini mengajarkan sebelum mandi wajib itu basuh tangan dulu, engkau istinja dulu kan. Apa mesti bu pak kamih lah, pak kamih dulu lah. Bila nama wajib itu bahana wajib mandi wajib pak kamih dulu. Lalu istinja itu berniat kita. Kalau napa? Kalau sisa banyu mani itu ada masih di kemaluan. Namun kita ada bakamih karena misalkan lah mandi wajib kada bakamih nih, mandi wajib ada bakamih. Karena biar imbas sampai subuh tanah bakamih ya. Nah, waktu bakamih pas ada sisa banyu mani itu tak keluar junub pulang biasa. Nah, itu kan nah dari dalam keluarnya ada sisa. Kada tahu lagi kan daripada banyu mani tabut kita campur di tahun bayi lawan apa? Banyu kamih tadi pasai junub pernah hukumnya. Ya kada tahu kada sadar. Nah, maka dianjurkan hanya mandi wajib pakai bakamih hulu, hanya mandi wajib. Lalu istinjanya itu berniat kita. Jadi Imam Syafi'i menghukumkan sunat kada pakai handuk tadi Imam mandi wajib itulah. Tapi Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah boleh hajar. Nah, beda khilafiyah lah. Karena rasa pernah Jepang juga sidin kayak itu kan. Nah, lalu si sapuakan muha pakai baju sidin. Nah, berarti kan ada aja riwayat yang lain pulang. Tapi kita Syafi'i empat menang riwayat bini Nabi tadi. Jadi boleh aja lah ibadah wudhu itu kan kita nah itu pakai tangan kan mengipik anak boleh aja.
Nah, atau muha atau kandi. Boleh aja itu boleh. Nah, kada boleh itu makruh itu pakai kain. Nah, tapi itu pun khilafiyah. Imam Syafi'i aja nang memakruhkan. Tapi mazhab yang tiga boleh aja juga nyopu itu. Nah, jadi kada jadi masalah lah bila ada orang imam mandi wajib pakai handuk. Ada aja pendapatnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun asyuddu sya'ra rasi afan apa lah afaan fuduhu kah atau faan fuduhu kah fa buduhu kah alif hamzah dulu a faan fuduhu nah tak paling pun kunina fa atap dulu lah. Jadi bini bertakun kepada Rasulullah, saya ini perempuan asyuddu asyuddu sya'ra rasi. Saya ini suka mengikat rambut kepala saya. Nah, jadi baju jeret kepala rambutnya. Oh, kayak ini bacanya lah afaan fudhu lah beda kurang tapi hamzah. Afaan fudhu, apakah saya harus menghuraikan rambut itu bekipang aja orang. Iyalah, bekipangnya lah, rambut itu bekipang lah. Banyam. Nah, bibi ini kata cuma anyam rambut. Jadi bila hendak mandi wajib ulun paco ke anyamannya toh. Apakah ulun lepaskan atau huraikan? Lego sejarah untuk mandi wajib. Wafiratin wal haidati haid sama aja bang pada wajib hukumnya. Qala la tidak perlu ya Nabi. Tidak perlu. Inama yakfika antahsiya ala rasika salah sayat. Sungguhnya cukup kepada engkau yakfiki cukup engkau bahwa engkau menumpahkan atas kepalamu 3 tumpahan. Nah, bibinian betakon masalah mandi wajib dan Nabi gak sopan dah. Masalahnya kan masalah hukum agama di sini. Nah, ada yang dipadahkan bibinian tuh kada tuh sopan betakon hukum mandi wajib dan Nabi. Masalahnya kan kada pintangan nang anunya, kada pintangan sengintunya nang dimasalahkan tapi dipintangan kewajiban kepada Allah Taala supaya beres. Nah, jadi guru tuh bijaksana aja lah. Bila guru mah jadi pikir karena bab nak kayak ini kan rame loh kan segar mata berataan loh kan guru tuh bijaksana loh kan artinya menyampaikan tuh supaya murid tuh paham loh kan jangan dipadahkan guru tuh berlanjian loh kan ya mungkin ada bijaksana gurunya memang paham juga terlalu dalam mengisahkan loh kan kasihan muridnya mendalami gurunya terlalu dalam menjelaskan punya lo mendalami lah tapi kalau niat guru tuh hanya menjelaskan jangan disangka-sangka guru tuh jelek loh kan niatan guru tuh menjelaskan hukum dan bisa aja gara-gara guru nih kada jelas malah jadi bab nak ini pas murid kena ngerti ya tadi nang bila satu ronda sekali mandi pas lima ronda 5 kali habis duit habis apa banyu di tong loh nih nah pangantin hanyar nah napa pada cukup baik sekali mandinya gara-gara kada paham masalah mandi wajib nah ada nak itu pernah anu kena ngarabar kayak itu nah nunya hendak lagi taros ada kita harus kan ini bang ano beberapa kali mandi sama laman. Nah, jadi ada mengerti padahal kan tadi itu aja bila satu ronda bawa bodoh kan berapa ronda kan. Ada bila anak mandi bila anak subuh hanya mandi wajib. Nah, itu boleh ya nah itu kan. Nah, yang ada tahu kawin tahu lo nih. Mandi wajib kada mengerti belum? Nah, mirip lo kan Nah, apalagi nanti borong nang hidup di banyu pati ada tuh ya Pak. Ya Pak. Nah, banyu pati ada ya Pak. Tayamom bisa, tayamom. Nah, tadi nak ada tuh di tayamom kan takutan, ano, takutan nafkah batin. Mandi ngalih. Nah, orang nak paham kan, tayamom hantamnya. Banyu tuh benu ada, benu kada ada. Tayamom mai kan, tayamom mai lo. Supaya menyelamatkan nang kewajiban subuh. Nah, lalu apa ini pelajaran ini Nabi menyuruh kayak itulah bagaimana fikih hadisnya. Jadi
kada perlu bibin itu membabak atau dia membuka apa deh anyaman tadi lah, asalkan dia mempunyai prasangka yang kuat bahwasanya memang banyu itu rasap aja. Nah, lalu ini jadi khilafiyah juga. Nah, Imam Malik menghukumi ada kawaji Imam Malik nyata ada banyu kada rasap. Wajib Imam Malik anyamannya tuh dibuka. Imam Malik boleh tetap anyam orangnya tetap lepas anyamannya tuh dibuka dihuraikan. Diruhoi. Diruhoi dulu anyaman tadi. Nah, jadi diruhoi dulu anyamannya tadi. Uji Imam Malik. Tapi kalau atau amunnya jisilin yakin kada sampai banyu lah. Nah, mungkin kada sampai banyu sini wajib diruhoi. Kalau Abu Hanifah kada usah gitu sini kada wajib maruhoi nang anyamannya tadi. Yang penting sidin sampai aja tuh banyu ke akarnya tuh nah dibasahi. Namun lakian dia tetap lah karena lakian tuh jarang rambut panjang loh nih. Nah, lakian wajib tetap wajib sampai ke akar rambut tadi. Artinya tak dilihat pada binian karena lakian tuh jarang panjang rambut, binian pasti panjang rambut. Imam Ahmad pan apa kada wajib juga jadi mahuraikan apa lagi anu deh anyaman tadi. Nah, kalau mandi wajib aja, amun mandi haid nipas sidin wajib. Nah, berarti beda lah antara mandi wajib lah mandi junub lah mandi nipas atau haid. Nah, kemudian Imam Syafi'i kayak apa? Imam Syafi'i disunatkan membukanya. Nah, kada wajib juga lah. Nah, jadi kada wajib. Jadi numpah tuh kan asalkannya kan maksudnya banyu tuh kan benarnya halus, Bang. Bila tumpah tuh nya rasap aja, Bang. Nah, itu. Karena nangaran rambut tuh kada sebab ada jam Syafi'i kan. Nah, amun jadi saya yakin juga tapi benar rambutnya. Nah, yakin kada baca ngerasap wajib Jepang cuma hurai lawan anyaman tadi. Nah, kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tagsilu kulla hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نادى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الصحب
والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.